Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu Guru, kami akan di video ini akan membahas tentang soal pretest, atau ada juga yang mengistilahkan UKG PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah baik Bapak Ibu, di pretest atau UKG PPG dalam jabatan 2022, yang pertama untuk dipahami adalah bentuk soalnya. Ya, bentuk-bentuk soal ini adalah referensi dari tahun-tahun kemarin, terakhir tahun 2019 ada pretest ya Bapak Ibu. Bentuk soal yang pertama itu ada tes bidang ilmu atau tes profesional atau tes mata pelajarannya Bapak Ibu sekalian nih. Ini pasti ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanti guru bahasa Inggris, nanti tesnya adalah ada tes bahasa Inggrisnya, matematika ada tes matematikanya. Kemudian yang kedua yang dipastikan ada adalah pedagogik Bapak Ibu. Pedagogik ini adalah ya seperti kita ketahui tes kemampuan kita dalam mendidik seperti itu. Ini dipastikan ada juga. Jadi tes profesional, bidang ilmu dan pedagogik dipastikan ada. Kemudian yang ketiga adalah tes potensi akademik tahun 2019 Bapak Ibu terakhir, dan mulai pretest itu ada 2017, 18, 19. Tes potensi akademik ini ada Bapak Ibu. Jadi semacam tes-tes penalaran seperti itu. Ini tahun-tahun kemarin ada. Kita tidak tahu apakah tahun ini masih ada karena belum ada juknis resmi ya. Yang pasti Bapak Ibu yang dua ini, bidang ilmu dan pedagogik, ini dipastikan ada. Ya, bisa jadi tes potensi akademik masih ada atau tidak, kita belum tahu. Nah, itulah mengapa di video kali ini kami akan fokus membahas nanti soal-soal tentang pedagogik ya, karena ini 100% akan muncul. Kemudian yang selanjutnya adalah bakat dan minat. Nah, tahun 2019 kemarin terakhir tes ada juga tes bakat dan minat. Apakah tahun ini masih ada atau seperti apa, kita lihat nanti di juknis resmi. Sekali lagi ya, ini kami menyampaikan berdasarkan pengalaman dari tahun pretest tahun-tahun sebelumnya. 3 tahun berturut-turut ini ada 4 jenis tes ini. Nah, jadi sekali lagi di video kali ini kita akan fokus membahas tentang soal-soal contoh-contoh soal pedagogik Bapak Ibu. Contoh-contoh soal pedagogik yang dipastikan akan muncul nanti di pretest. Di mana soal-soal pedagogik ini adalah soal-soal wajib untuk muncul di pretest seperti itu. Bahkan di tes UP, uji pengetahuan setelah PPG, juga ada tes pedagogik dan bidang ilmu. Baik Bapak Ibu, kita mulai pembahasan contoh-contoh soalnya. Nah, prinsip yang paling penting dalam penelitian tindakan kelas atau PTK adalah, nah, ada 4 opsi di sini. Ini bisa menjadi tambahan informasi untuk kita semua. Yang pertama adalah komitmen guru sebagai pengajar tidak terganggu. B. Metodologi yang tepat. C. Pengumpulan data sederhana. D. Laporan sederhana. Jawaban yang benar adalah komitmen guru sebagai pengajar tidak terganggu. Ini adalah salah satu prinsip yang paling penting dalam penelitian tindakan kelas. Jangan sampai PTK tersebut mengganggu komitmen kita sebagai pengajar seperti itu. Dan yang kedua adalah soal selanjutnya. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek. Nah, ini saya rasa sudah sering kita mengetahui hal ini. Aspek tersebut adalah, yang benar adalah jawaban D, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif itu meliputi sisi pengetahuan dari siswa. Psikomotorik ini berbicara tentang keterampilan ya. Kemudian afektif ini ketika kita berbicara tentang sikap atau perilaku dari siswa. Nah, ketiga aspek ini adalah sasaran kita dalam pembelajaran, termasuk juga penilaian hasil belajar siswa. Baik, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa, sistem dadakan seperti itu. E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Nah, jawabannya adalah ketika proses penilaian secara berkesinambungan oleh guru ya dapat dilakukan dengan cara, jawabannya adalah B. Memberikan pretest maupun posttest. Pretest ini sebagaimana yang kita ketahui ada tes yang dilaksanakan di awal atau sebelum materi diberikan. Posttest ini adalah tes akhir atau setelah materi disampaikan secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya.
Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Nah, kita berbicara tentang tujuan pembelajaran ini. A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SK, KD, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. C. Alat bahan sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian lembar pengamatan contoh soal teknik penskoran. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Jadi jawabannya Bapak Ibu adalah SK, KD, dan indikator. Tentu dalam merumuskan tujuan yang memang menjadi pertimbangan kita adalah yang di atasnya daripada tujuan, yaitu indikator, kemudian KD dan SK. Kalau kita susun mundur akan seperti ini, indikator, KD, dan SK. Kalau skala yang lebih luas kan SK, kemudian mengerucut ke KD, kemudian mengerucut lagi ke indikator, baru nanti sampai ke tujuan pembelajaran. Seperti itu urutannya. Kita lanjut. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Kompetensi dasar mata pelajaran, D. Mata kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan atau biasa kita sebut dengan SKL. Jadi jawabannya adalah kompetensi dasar mata pelajaran. Ya, karena di soal di sini mengarah kepada kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Maka tentu jawaban yang lebih spesifik juga adalah kompetensi dasar mata pelajaran. Sebenarnya B bisa juga, cuma dia masih bersifat umum. Karena soal sekali lagi membahas tentang mata pelajaran tertentu, maka jawabannya juga harus ada mata pelajaran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, hendaknya mempertimbangkan berikut ini, kecuali A. Potensi peserta didik, B. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, C. Kemanfaatan bagi pendidik atau guru, D. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Nah, dalam mengidentifikasi materi pembelajaran ya yang menunjang pencapaian KD itu, maka A. Potensi peserta didik ini perlu dipertimbangkan. Ini sangat penting. Kemudian tingkat perkembangan fisik, intelektual ya. Ini semua juga harus menjadi bahan pertimbangan bagi seorang guru. Nah, yang C, kebermanfaatan bagi pendidik, ini tidak terlalu sinkron atau relevan dengan dalam mengidentifikasi materi pembelajaran. Kalau D, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi ini juga perlu supaya kita bisa memetakan materi kita, jangan sampai terlalu jauh, terlalu luas, atau terlalu sempit. E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan hidup, lingkungan khususnya dunia kerja. Ini juga perlu kita pertimbangkan. Pembelajaran yang kontekstual, yaitu mengaitkan dengan dunia peserta didik tersebut atau nanti di dunia kerjanya, atau maksud kami juga di lingkungannya, seperti itu. Ini adalah pembelajaran kontekstual yang perlu kita pertimbangkan dalam menyusun sebuah materi. Maka jawaban yang benar di sini adalah C, karena diminta kecuali ya. Maka yang jawabannya adalah C, kebermanfaatan bagi pendidik. Lanjut. Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari A. Kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, ini salah ketik ini, kompetensi sosial, kompetensi akademik. Nah, ketika berbicara tentang seorang guru memahami karakter siswanya, maka itu termasuk ranah kompetensi pedagogik. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik adalah A. Melatih siswa mengerjakan soal ujian nasional, B. Mengidentifikasi siswa yang mampu berbahasa Inggris, C. Melakukan kegiatan pretest, D. Melakukan post-test, E. Melakukan ulangan harian dadakan, atau spontanitas. Nah, ketika berbicara tentang ini prasyarat peserta didik, artinya
pengetahuan awal peserta didik sebelum memulai pembelajaran, maka tentu yang paling sinkron adalah C, melakukan kegiatan pretest atau memberikan tes di awal sebelum materi diberikan. Lanjut. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal ini disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A. Membangkitkan minat siswa, B. Merangsang siswa lebih aktif belajar, C. Memberi kesempatan bagi siswa berkreasi, D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan, E. Menantang siswa untuk selalu belajar. Nah, ini berbicara tentang pembelajaran kontekstual. Kontekstual itu selalu mengaitkan antara materi yang disampaikan dengan lingkungan peserta didik. Maka jawabannya adalah D. Membiasakan siswa belajar dengan lingkungan.